Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berjumpa lagi ini dengan saya sastrawan ya. Oh iya, ini bukan CS Info, tapi lebih ke program baru ya. Nah, mohon maaf ya, saya gak kasih tahu kayak ini dari awal. Jadi masih nanti lah saya sudah cantik. Oke. Oh maaf ya, saya sudah tidak bikin video ya terlalu lama. Oh, maaf ya. Oke. Oh iya, karena ini adalah program baru, namanya CAS Review. Oke, saya akan jelasin sekalian ya. Nah, CAS sekalian ya. Nih, CAS Review adalah sebuah program series baru di channel Jasa Tiscawan yang bahas-bahas produk dagangan, mau itu produk yang dari saya lagi beli atau juga barang yang diposisikan dari toko ke channel Jasa Tiscawan, atau kalau saya misalnya jualan produk baru di toko online, nanti akan ditampilkan di CS Review ini ya. Jadi begitu fungsinya. Oke, aku akan membahasnya ini. Ini sebuah report. Oh iya, aku sudah sekalian jelasin ya. Misalnya kalau kalian mau beli barang di toko online ya. Nah, pastikan barangnya itu ori ya, ori. Terus kalau enggak ori, karena kalau kita beli barang itu, nah penjual akan kemas barang itu tersebut ke, maaf ya, ada ibuku. Ya, oke. Nah, pertama kita akan bahas dulu. Nah, bahas dulu. Misalnya kalau ongkir, biasanya kita beli dulu barang ya, barang ke toko online. Nah, yang punya toko online tersebut, nah, kita sudah pilih barang tersebut. Nah, barang yang kita ingin beli. Nah, pemilik toko menyiapkan produknya tersebut. Produknya tersebut. Nah, maka tokonya tersebut, nah baru tersebut, nah untuk kirim ke penerima yang membeli barang tersebut. Nah setelah itu, ketika pemilik toko sudah siapkan barang, dia mau ada juga yang langsung ngirim ke dari kurirnya sendiri ya, dari karyawannya sendiri kirim langsung ke ya. Tapi itu tergantung jaraknya dari rumah. Misalnya jaraknya dekat, nah jarak dekat di sana cuma daerah tokonya dekat, cuma beberapa kecamatan sampai, nah itu baru beda lagi ya. Nah, tapi ketika misalnya jaraknya jauh, nah itu belum tentu yang ngirim itu, dan jarak dekat ke jauh itu belum tentu yang ngirim itu toko kurirnya itu dari karyawan toko pemilik toko karyawan dari toko online tersebut. Nah itu adalah masalahnya. Nah, karena tidak semuanya orang yang punya toko online ya, bagi Tokopedia, Shopee atau koperasi yang lainnya, itu belum pasti akan menggunakan jasa kurir. Nah, jasa kurir yang menyediakan itu perusahaan jasa kurir. Nah, jadi jasa pengiriman, jasa kurir. Jadi pemilik toko jasa barang yang dipesan oleh pelanggan. Nah, Joko kirim barang itu kan
ke jasa kurirnya, perusahaan yang menaikkan jasa barang tersebut. Nah, baru kirim. Nah, itulah kenapa Pak? Nah, itu baru jasa itu. Lalu perusahaan itu menaikkan barangnya, terus kasih label, dulu jasanya juga terkait juga loh di perguruan, di toko, pemilik toko jasanya karyawannya dikasih labelnya buat label jasa kurir yang mau dipakai itu apa. Nah, gitu. Nah, jasa kurirnya itu setelah kita masukin ke perusahaan jasa kurir yang terdekat, nah itu nanti paketnya itu dikirim, paketnya itu di sortir dulu. Nah, baru persiapannya baru disortir, lalu itu dikirim dari jasa kurirnya tersebut, jasa kurir dari perusahaan tersebut. Nah, itu sampai ke tempat tujuan. Karena beberapa bisa itu bisa juga yang dekat, bisa buat yang jauh. Nah, jauh dari tokonya, jauh dari tempatnya. Mau itu antar kecamatan, antar desa, antar kelurahan, antar kota ke kabupaten, antar provinsi, atau bisa juga antar pulau. Negara pun juga begitu ya. Kalau tidak sempat akan menggunakan, kalau tidak mau repot, gajinya pakai perusahaan yang menyayangkan jasa kurir. Makanya ketika barang sampai, angka baiknya barang yang kita sudah beli itu barang yang benar-benar asli yang kita inginkan, atau belum tentu barang itu asli atau barang itu belum tentu yang kita inginkan, tolong diterima dulu ya, karena baru nanti komplainnya itu setelah kita bikin kayak video composing atau foto-foto menunjukkan barang ini apakah asli atau tidak. Nah, apakah sesuai dengan keinginan kita atau tidak. Nah, itu baru benar. Jangan protes ke pangkor yang kita membawa barangnya sudah susah payah, menghadapi berbagai cuaca, menghadapi berbagai bencana lalu lintas, apakah gitu, masih apapun tetap kita harus memberi hormat, memberi kasih sayang. Itu benar, bukan amarah ke anak-anak ya. Karena kurir yang dipakai itu belum tentu itu adalah kurir dari toko yang orang yang kita untuk beli barang tersebut. Nah, itu baru benar. Nah, karena hampir semuanya toko online itu pakai jasa kurir dari perusahaan jasa kurir. Jadi jasa order barang. Jadi itulah kenapa kalau kita nggak boleh mau itu bahannya ikut COD instan, tetap kita harus bayar kurirnya. Nah, gitu. Nah, barang-barangnya itu barangnya kesampai baru kita sampaikan. Oke, kita akan membuka karena sudah cukup pembahasannya. Ya, kita akan mulai bahasannya. Kita menjelaskan tadi. Oh iya, nanti kalau kalian agak bingung cara belinya atau cari toko barangnya, untuk ini aku akan kupasangkan di deskripsi, termasuk cara bayarnya juga ya. Cara bayarnya, cara meminimnya juga aku pakai ya. Oh iya, ngomong-ngomong aku nggak pakai aku beli ini nggak pakai duit ya. Saya nggak pakai duit, tapi pakainya GoPay Coin. Nah, GoPay Coin itu sesuatu ya kayak uang lah, uang aplikasi, uang dari aplikasi Gojek. Nah, nanti kalau mau kalian baca, nanti saya akan tunjukin juga aplikasinya, juga gaji. Ini isinya juga cukup macam-macam.
Aku sisihkan dulu. Nah, ini ada bermacam-macam. Nah, ini dia caranya ada giling. Kan nanti kalau misalnya kalian bingung, toh nanti ku pasangin deskripsi ya. Ada cara mengaktifkan GoPay, ngambil GoPay ke Tokopedia, terus cara mendapatkannya GoPay Coin itu bagaimana. Nah di sini juga ada di Tokopedia itu juga ada penjelasan apa itu GoPay Coin. Nah, GoPay Coin itu adalah koin realitas yang umum digunakan untuk Gojek dan Tokopedia karena sekarang ya, awal itu sekarang Gojek itu sudah gabung, sudah kerjasama dengan Tokopedia. Nah itu Tokopedia. Nah bahannya, oke. Nah ada juga Tokopedia. Cara pembayaran menggunakan yang juga caranya menggunakan di sini GoPay, gunakan GoPay-nya, terus cari nanti kupasangin deh, ya, deskripsi ya. Oke. Oh iya, sampai lupa. Oh iya, bagi yang penonton baru atau penonton lama yang belum subscribe channel Juasa Sejawang, mohon segera karena dengan gitu kita begitu subscribe channel Juasa Sejawang dan jangan lupa nanti loncengnya biar kalian tahu video-video selanjutnya dan sebelumnya mungkin kalian akan cek di channel Juasa Sejawang ya, Juasa Sejawang. Nah itu baru mulai. Nah oke. Baik. Nah di sini ada berbagai macam cara-caranya. Nah oke. Nah, oke, gak satu go. Oke, aku jelasin ya. GoPay Coin adalah suatu poin realitas dari Tokopedia. Yaitu GoPay dan yang digunakan di GoPay sama di Gojek sama di Tokopedia. Cara mendapatkannya, cara menggunakannya, kalian harus menggabungkan GoPay sama Gojeknya sama GoPay-nya sama ke Tokopedia digabungin dulu ya. Ada caranya. Nah di sini ada kan yang disambungin. Nah di sini ada cara-caranya. Sambungin dulu GoPay-nya, nah di gambar isinya juga ada. Nah pilih panel, ada GoPay, naik di Tokopedia, klik sambungkan. Nah pas jika dapat HP dan Tokopedia itu yang pilihnya ada sama dengan nomor HP GoPay yang kita daftar. Jadi sebaiknya kita daftar dulu untuk Tokopedia, baru kita daftar. Kita gabungkan GoPay sama GoPay-nya sama Tokopedia gabungin satu ya. Gitu. Lalu di konversi. Nah baru nanti disambungin nanti ke GoPay. Setelah itu nanti itu penggantinya toko poin ya. Nah toko poin. Oke, sekarang aku sabar lagi nih buka bahannya. Oke, kita mulai ya. Kita akan menggunakan barang-barang. Aku mau angkat besi. Mungkin yang lain kan pakai cutter biasa ya. Kalau tempat channel Juasa Sejawang ini kali ini unboxingnya menggunakan barang-barang yang tidak biasa. Yang biasa, ya ini gunting, satunya ini cutter buat seni, dapat kaf. Oke, apakah ini tajam? Jawabannya jelas banget, tajam. Tajam. Belinya gimana? Bisa juga di toko online juga. Nanti kalau punya waktu aku juga nanti kupas. Jika ketemu toko online-nya nanti yang jual ini nanti aku akan kupasangkan. Belinya murah kok. Antara
paling 10.000 sama 15.000 itu cukup murah. Kualitasnya bagus juga nih. Juga itu juga di yang ini toh itu belum ditambahin ongkir ya, belum juga kita ditambahin apa tuh ya fungsinya ya Amboni si buat untuk gantinya ini kalau misalnya patah atau apa masalah gitu. Oke, kita langsung kampusin juga ya. Nah, sini juga ada macam-macam apa penjelasan tentang apa lain. Nah, cara-caranya dapetin itu gampang. Oke, kita mulai ya. Oh iya, pastikan beratnya ini berat yang kita terima itu persis dengan kita yang disukai. Kalau ringan mesti ada yang 3 beres, mestinya beratnya besar, tapi kok ngata ringan itu berarti ada yang 3 beres. Nah itu benar. Jadi hati-hati sekarang. Hati-hati membeli barang, bukan berarti kita harus marahi tukang kurir, karena tidak pantas tuh namanya. Kita mulai ya. Maaf ya kali cuma gaya sebentar. Wah, bisa nyata. Kita buka pelan-pelan. Ada cuma buka sedikit aja. Ya, iya. Ini beratnya 2 kilo. Jadi aku juga timbang beratnya. Kok kalian nggak pernah timbangan? Kira-kira aja, pakai tangan. Apakah kalau terasa berat berarti benar? Kok 2 kilo benar? Tapi kalau terasa ringan berarti tubuh. Berarti itu tidak sesuai caranya. Itu ya. Kalau kalian nggak pernah timbangan buat timbangan tetap baik. Untuk teknya harus pakai barang. Ya. Emang berlapis-lapis, cuman sekarang ini. Memang itulah toko online biasanya, pemilik toko online biasanya gitu, pasangnya lapis. Udah ya? Nah, oke, lapis. Nah, nah ini dia bahannya. Guntingnya nggak terpakai. Aslinya ini katanya berguna juga, meskipun kecil sekali. Kecil katanya tetap berguna. Ini kita mulai ya. Kita mulai nih. Kita sudah mulai membuka bahannya. Susah banget bukanya. Sudah mulai bukanya. Nah,
keluarnya. Cing, jeng. Nah, oke, ini dia barangnya. Terusnya ini tripod, ini sebuah tripod. Jadi somai ini dari somai. Somai ya. Somai itu dia tuh itu suatu perusahaan yang menyediakan barang kayak barang seperti persediaan tripod, kayak aksesoris kamera lah. Misalnya kameranya juga ada, tripodnya juga bagus-bagus nih. Kali ini aku cuma buka di tripod karena kaki pula lagi butuh. Oke. Ayo kita buka isinya. Ini khususnya bagus pasti. Ini kebetulan ini namanya tripodnya Xiaomi Ki111. Nah, oke, kita buka. Nah, ini dia. Tuh ada. Nah, untuk harga aslinya itu bisa macam-macam, tergantung kalian pilihnya apa. Ada yang jual 300. Jadi aku kan kata-katanya itu yang jual ini sekitar 200. Ini paling gede itu 220 apa tuh 20.000. Nah, ini kalau beli ini agak awalnya itu kalau tripodnya biasa jual itu 250.000 ya. Tapi aku kena pilih agak dari konten, saya tambahin remote atau tambahin remote dan ini holder nya holder 360 derajat. Nah, ini bener nih, ini bener tripod. Ini juga termasuk ini holder U 360 derajat, jadi bisa macam-macam. Ini bisa dipakai. Oh iya, mau maaf kalau ini rekannya pakai HP, jadi untuk ngeceknya akan menggunakan alat lain. Nah, di sana aku acak kaki ini, dus touch ya. Pakai ini bisa, bisa mengatap, mengatap bisa. Bisa toh? Ini mengatap bisa. Nah, oke. Oh iya, sampai lupa. Kita buka jusnya ini. Oke, kita mulai ya. Kita buka. Tasnya juga bagus. Ini juga ada remote-nya nih. Apakah belum tahu nih apakah ada baterainya atau enggak? Kita kenali sebentar ya. Ini bisa dipakai. Ini bisa dipakai di berbagai hal. Oh, baterainya ada. Nah, baterainya ada. Kata baterainya jam. Baterainya ini, wah. Ternyata baterainya ini batu jam. Nah, gitu ya. Nah, oke ya. Ya, udah pasang dulu. Lagi kita buka tripodnya. Masukin tokonya. Oke. Ini dia tripodnya. Ini jeng. Wah, masih ada sih dipakai plastik lagi. Wah, ini tripodnya cukup besar nih. Cukup besar. Kualitasnya juga bagus nih. Kita buka. Kita keluarin dari plastiknya nih. Bagus, tenang. Sip. Set. Nah, oh iya, untuk Xiaomi Ki111 ini 111 ada berbagai macam warna. Oke, aku belinya di toko, nah itu di Astra. Iya. Coba itu GTK ini bagus banget. Asal foto, tokonya emang jadi Jakarta sih. Nah, oke. Ini tripodnya bagus banget. Akan aku pegangkan ya. Ini panjangnya sekitaran 50 cm.
berat yang bisa ditampung ada 5 kilogram. Dan tripod ini beratnya sekitar, kalau kita letakkan ini 2 kilo. Ya podo wae kalau kan laptop jadul seperti ini ya, laptop jadul rata paling basic itu 2 kilo lah. Nah kayak gini, ini posisi kalian pakai untuk posisi tripod. Nah seperti ini posisi pertama. Nah oh iya, mau gimana cara pasangnya? Misalnya kalian punya holdernya gini ya, holder HP gini. Nah misalnya gampang. Nah itu pasang. Ini tampilannya gini ya. Nah nanti tunjukin sekali bagian 100%-nya. Nah kita buka kunci bagian sini, kunci bagian sini. Nah buka bagian sini tak. Nah kebal fungsinya mungkin kalau yang pertama kali pakai tripod mungkin belum tahu cara masangnya. Oh iya ada gininya juga nih. Nah kayak gini, jadi bisa semacam. Nah cara pasangnya aku bagian tripod yang harga. Kalau tripod kayak gini sih mungkin harganya bisa ke toko lain bisa juga jualnya agak lebih mahal lagi. Tapi aku beli di Tokopedia. Nama tokonya Astra Foto. Nah pastikan ini dipastikan dulu nih. Ini tempat, ini adalah yang tadi kalau misalnya hilang nanti hati-hati. Ini tokonya ini menjadinya cuma barangnya instan. Tapi kalau nanti aku yakin juga barangnya nanti toko lainnya. Oh ini juga ada toko officialnya juga kok. Tapi yang belum tentu semuanya toko officialnya menyediakan barang. Nah gini. Di situ setelah dipasang, ini dipasang lagi, sip. Nah, gini deh, sip. Makin kuat, ya kuat juga. Nah, gini. Nah, cara pasangnya ini bagus, kuat nih, besi kok. Nah, bagus. Nah, ini dalam ukuran normal. Nah, bagaimana kalau kita tingkatkan tinggiannya? Katanya ini bisa berubah tingginya sampai bocah umur remaja lah. Kita ya mungkin kalau anak remaja yang umur kan kayak yang umur saya mungkin ya mau misalnya kalian 2000 sampai 2005 mungkin juga segitu tingginya. Tapi kalau yang sekarang yang di 2010 dan kelahiran 2010 yang mungkin lebih tinggi lagi. Itu karena gantungnya, kondisi kuatnya juga. Caranya buka itu gini, buka pakai kakinya ini. Mau di kaki satu, ambil di bawah. Sip. Ini juga. Sip. Ini juga. Sip. Nah, habis itu diangkat. Nah, diangkat. Wah, kakinya ngata juga bagian lainnya juga biru nih. Oh iya nih, Jome kisah 11 ini juga ada warna lain, yaitu putih juga, silver putih juga ada, orange juga ada, merah apalagi, biru juga ada. Yang ini aku pilihnya biru ya. Nah, biru nih warnanya bagus lah. Nah, yang warnanya merah. Oh iya juga di Jome ini juga ada toko. Jome itu juga ada toko orangnya nanti. Tapi harganya agak masih ke sini 300, ya sekitar 300-an lah.
Oh, cara connect ini. Nah, oh, nanti masih bisa nana, maka nggak pakai dulu, ya. Mampu ngupal nanti Bluetooth di HP. Nah, tripodnya seperti ini. Oke, ya kan, bagus lah. Nah, nanti untuk coba berikutnya nanti saya gambarkan, oke? Ini mode tahap 2, nanti ke tahap ini kalau mau kakinya dibuka lagi, ini agak tinggi sedikit. Aku akan ambilkan lagi ya. Yuk. Nah, tahap kedua. Sekarang aku akan ubah ini lebih tinggi lagi menjadi tahap kayak gimana caranya? Buka akhir kaki, buka lagi. Ini kalau mau akhir lagi, buka kedua, ya. Ada pertengahan ya nih. Sip. Nah, buka. Nah, gini. Ini mode pertama, mode kedua. Nah, sip. Saya posisikan seperti ini. Ini enggak. Macamnya kayak gini. Nih. Macamnya gini tingginya. Nah, pakai kunci. Nah, gini. Ini saat pinggang tingginya, jadi ini sudah 100. Oh iya, ini katanya bisa sampai 150 atau 150 ya. Ya gimana kita coba? Kita tingkat tinggi lagi sedikit ya. Buka lagi. Ini juga dibuka. Ini juga dibuka. Nah, terus angkat ininya. Nah, sip. Nah, segini tingginya. Ternyata ini tinggi juga, mana semuanya nih kata biru. Biru ya. Oke, seperti ini tingginya. Jadi aku agak jauh sedikit tahunnya, ya tangan tahu cara tingginya segini ya, segini tingginya. Buat tingginya 100, sudah 100 lebih nih. Nah, kan kalau masih kurang tinggal angkat ininya saja. Seperti ini. Terus kalau kalian kurang, kunci. Sip. Nah, udah sampai sawah wajah saya nih. Oh iya, tinggi badan saya itu 170, ya sekitar 170. Ini tingginya, jadi kota tingginya ini sekitar 100, ya 170-an ada nih, 160, 170 ada tingginya. Ya selevel lah dengan tripod profesional lah. Bagus kok ini tripodnya. Tingginya setinggi banget. Tinggi banget juga. Oke. Udah ya. Nah. Oke, terus kalau kalian ini mau dilipat, mau kalian bereskan, ya gimana caranya? Nah gini. Pastikan Anda buka ini dulu, pegang kuncinya ini ya, kunci lu kasih, nah baru hitungkan, pelan-pelan, jangan banter, nanti ada yang malah rusak nanti. Nah, sayang habisnya mahal. Nah kita buka ini, terus kalau mengecekkan ini gampang, ini dibuka, terus hitungin pelan-pelan, diangkat. Nah, ini di bawah, sip. Terus ini kunci. Nah, terus ya ini toh. Nah, dibuka lagi. Dikunci lagi.
ya. Dulu tuh mainnya jual segini toh sekitar 319, tapi kata tokonya wis tutup. Jadi aku beli itu lain. Ya, foto bagus. Jadi kalau misalnya pakai jadi nggak ini gak pakai GoPay, gak pakai COD, karena ingin nyoba aja GoPay Coin. Oke, nah ini foto bagus juga nih. Maaf jatuh. Oke, kan. Jadi aku sempat tadi bersih dulu. Saya naruh ini. Oke. Kan nama juga kebersihan itu kan tadi iman juga. Oke. Pindah ke sini aja bersihnya. Oke. Oh iya, ngomong-ngomong kegunaan tripod ini buat macam-macam ya. Kalau misalnya kalian kurang tahu kegunaannya, misalnya kegunaan fungsi-fungsi dari bagian ini, bisa baca buku ini ya. Ke buku ini. Memang di sini nggak ada bahasa Inggris, nggak bahasa Indonesia ya maksudku ya. Tapi di sini ada berbagai bahasa. Nah, kalau kan ada yang bilang di sini bisa kalau kasih tahu yang penting kan. Nah, tahu juga. Nah, yang ini kalau tahu ini holder. Berarti ini juga ini kalau holder buat depannya holder ini mounting sketchpad. Ini kan yang pertama ini masukin sketchpad. Ini gunanya buat untuk letaknya holder, letaknya sama letaknya kamera. Jadi buat untuk mengencangkan kamera, taruhnya kamera sama holder HP, buat untuk sama ada ini juga bisa dilepas. Nah ini ada pengunci. Ini namanya besi kecil ini kalau namanya pengunci. Nah pengunci ya untuk bisa dikunci. Kalau mau lepaskan holder ini, karena kita pas holder ini kan kita nggak putar aja. Putar. Nah agak pelan ya, bisa dapat juga. Nah lepas toh, kalau pasang tinggal ditekan lagi, tinggal dikencengi aja. Nah gitu. Nah terus yang ini namanya quick lock. Ini buat untuk kunci. Kalau buka ini masuk ini dikunci, ini kunci aja. Sip, kunci sudah. Nah terus ya ini namanya quick reset plan. Biasa ini bisa menggunakan mengubah posisi handle bagian ini mounting scarletnya tambah terus ke sini. Nah saya kasih tinggal kita posisinya. Nah jadi hold di bagian posisi ini di baru. Nah di posisi portal. Terus kamu kembali lagi di landscape ya. Tapi ini biasanya baru bisa berguna cuma kalau kita pakainya kamera saja, atau kita pakainya holder yang yang nggak bisa putar 360 derajat alias holdernya biasa gitu.
itu HP yang biasa. Nah, kebetulan waktu kayak saya beli itu di Tokopedia belinya 360 derajat, dari kodenya atau tipe ini sekalian tambahin kodenya 360 derajat ya. Ketika fungsi yang seperti kayak gini kalau dia udah kayak gabung dan lain cuma kalau bisa digunakan kalau kaki kuda aja. Nah, terus yang ini namanya handle. Nah, handle ini buat atur sama kentengi jika kalau sudah pas. Ya, ini bisa diputar biar ininya bisa diputar untuk mengentangkan kalau posisinya sudah pas. Ketika mau turunin dibuka kondorin dulu. Gitu ya. Mau diubah-ubah, dikondori yang ini gendangnya baru bisa. Oke. Terus yang biasanya kalau semua tripod ada namanya yang hijau-hijau kecil seperti ini. Nah, ini kecil-kecil seperti ini ya. Maaf jadi kelihatan kalau ya. Ini namanya center clock knob atau bisa dibilang alat keseimbangannya. Jadi buat untuk mengatur keseimbangannya, apakah tripod kita pasang taruh itu di suatu tempat, apakah sudah seimbang atau belum. Nah, itu buat untuk jadi ini kalau misalnya ini gerak sana sini kok goyang-goyang, berarti itu kita taruhnya itu di tempat yang kurang seimbang. Nah, kalau yang ini kalau diem arti sudah seimbang. Diem dikasihnya posisinya sesuai, tapi diam gak ubah kemana-mana. Diem sih. Nah, itu sudah diam. Oke. Ini spon grip. Ya, pegangan kita itu enak kok. Ya, ini bisa dipegang enak. Terus ini hoister side. Nah, oke, ini gunanya buat itu ini. Nah, buat untuk mengunci bagian ini. Jika kita kunci ini, dia sudah bisa dibuka. Nah, terus gimana? Dibuka aja. Dikondorin lalu bisa diubah-ubah lagi. Nah, terus ini center clock. Ini gunanya untuk mengunci bagian ini ya. Ini besi buat naikin ya. Terus ini buat kunci ini. Jadi naikin sedikit. Nah, dah kunci toh. Nah, terus yang ini tadi ya ini toh. Ini namanya crank. Ada kalau biasa seperti pemutarnya buat untuk angkat apa ini, bisa buat angkat ini atau menurunkan ini, nggak putar sebaliknya. Nah, ini naikin ya tanahku aja ya ini baru turunin. Nah, nah, terus ada lagi. Terus ya ini namanya center carrier, direct locking cycle. Nah, ini biasanya buat untuk mengunci biar ini bisa dikunci. Ya, kita kan bisa naikin ke atas atau ke bawah untuk mengunci bagian ininya, bagian kakinya dia nggak bisa diubah, pilih naikin ke atas atau ke turun atau melipatnya ya. Terus yang kaki yang kita naikin itu kita mau tambahin tinggi yang itu toh. Ini adalah selain
namanya tongkat ini, tongkat triggernya. Ini tongkat tripod untuk tambahin panjang tripodnya. Ada cara lain, itu ini namanya flick. Ini kan kaki toh, kaki tripod. Nah, ini bisa dipanjangkan ya dengan cara apa? Buka LED flick-nya. Ketika sudah saya tahu tak ini kaki namanya LED flick. Ketika plastik kamar itu kan sudah kasih tahu ini namanya LED flick. Berarti ini harus dibuka baru jadi tegangkan, tutup. Kalau sudah selesai tutup, kunci, udah gitu. Kalau sudah cukup tingginya, kunci. Kalau sudah selesai dipakai, pasting lagi, baru dikunci lagi, sudah. Mau itu kan tingkat sampai tingkat atasnya, atau harus dikunci. Jika buka ya tidak bisa. Oh, rider foot. Ini namanya rider foot. Bahwa ngasarin bak kaki. Bak kaki bias takutnya ke sudah seimbang pas dengan bagian posisi tanah, bagian tanah. Kayak ini kalau tripod yang biasa kita nggak bisa nemu. Kayak gini ya. Jadi ini tripod yang profesional, jadi nggak biasa. Nggak biasa kita beli kan tripod yang biasanya dijual 30 sampai 50 ribu. Okay. Yang biasanya jual 40 ribu. Okay. Terus ini namanya bolt, ya. Biasa ini buat kita gantung apa gitu bisa. Emang ini aslinya buat gantung. Kita gantung tas bisa, tas apa, tas kamera bisa, macam-macam lah. Tapi ya buat taruh di sini. Tapi kalau buat taruh gantung ini kita buat gantung yang baju ya kebangetan juga sih. Ya nggak bisa, maaf. Oke, nggak bisa. Jadi kalau mau praktikal kita sudah selesai. Pas. Ini dilepasin dulu kan ada pertunjukan kan. Kalau sini kunci, ya sini buka. Buka dulu, ya baru bisa diginikan. Jika sudah selesai, diginikan sudah selesai gitu. Oke. Oh iya, ini juga dilengkapi dengan lamp remote-nya. Oh iya, sebelum saya bahas yang lain-lainnya dulu. Nah, bahas-bahasnya dulu. Oh iya, ini ingat ya, ini JS review. Ini episode pertamanya. JS review episode pertama. Dan bahasnya ya tripod yang baru, yaitu Xiaomi 111. Nah, oh iya, lanjutin lagi ya. Nah, jika kalau sudah selesai, ini kan dilepas dulu. Nah, bagian mounting spreadnya, lalu ini kunci penguncinya kita kendorkan dulu biar gampang lepasnya. Kalau kita putar ya satunya ini, sip, dah. Selesai deh, bisa kita pakai nambahin. Nah, setelah itu dilepas. Oh iya, misalnya ini hilang atau rusak, coba aja cari aja gitu konsep face kamera. Bukan jual kan, nanti ada sini juga jual tuh aksesoris. Nah, siapa tahu ada yang jual. Kalau nanti ya wes. Karena waktu saya beli ini itu tidak ada, kurasa 3 buku ini tidak ditulisin garansi, tidak ada garansinya.
cuma buku ini tapi buku ini kasih ke instruksi berbagai bahasa, baik bahasa Inggris, Prancis, Belanda, Jerman, terus Spanyol, itu apa ya, Itali, terus JP itu Jepang, dan CN itu Cina. Nah, itu bagi macam-macam aja. Ya. Oh ya, oke, itu berarti Inggris ya, bahasa Inggris. Lah kenapa ini Indonesia 16? Soalnya kalau aku pas cek websitenya, yaitu Xiaomi ini nanti di Facebooknya tidak dijelaskan pakai bahasa Inggris, dan ini produksinya dari Cina. Tapi tenang aja, ini bagian besinya, organ-organ ini terbuat dari aluminium, dan ini plastik, tapi plastiknya kuat, jadi bagus untuk dipakai. Jadi sesuai harga 300.000, tapi sesuai 300.000 Pak, 300.000 150, antara 250 sampai mendekati 400.000 ini pas harganya. Tergantung kita mau nambah aksesoris apa gitu. Biasanya gitu, ada kita ke online biasanya gitu, kita kisahkanin pilih apa aksesorisnya. Dan kalau aku sih pilihnya waktu beli ini yaitu HD 360 derajat, terus yang ini remote buat kamera. Oh iya, kan sudah kasih tahu toh caranya. Nah, sekarang saya akan kasih tahu cara nyalainnya. Ini ada baterainya. Nah, ini baterainya kecil toh. Memang baterainya ini kayak kecilnya kayak batu jam. Ya berarti kalian bisa beli di toko jam, tinggal yang aja biasanya ada tuh batu jam. Oke. Nah, baik. Nah, baru kita kenalkan. Nah, terus kita naikin HP kita, naikin bagian Bluetooth. Nah, baru kita bisa terus tadi namanya AB Shooter 3. Nah, itu baru. Nah, terus kalau disambung, nah AB Shooter 3 sudah. Biasanya kalau bisa otomatis sendiri nambungnya. Cuma kita perlu cari dulu ya, tapi juga aja saya harus cari dulu. Oh iya, jangan kita itu sudah tersambung, ya sudah selesai. Sudah tersambung, kita tidak main ininya, tombol-tombol ini bisa iPhone, bisa juga ini bisa HP ya, perangkat HP-nya. iPhone juga bisa, Android juga bisa. Kalau misalnya HP lain yang OS lain bisa nggak? Jawabannya bisa. Tergantung sistemnya juga. Artikel cuma saya katakan juga itu Samsung. Nah, sudah. Jika sudah, ini kalau dipakai, ini tinggal dimatikan. Nah, ketika saya dikasih nah mati. Ketika di video, HP-nya sudah. Jadi ini nggak bisa dipakai lagi, dan kita nggak harus pakai biasanya. Tuh. Oh iya, kalau menurutku ini ada tasnya juga. Biasa kalau tripod biasa, mau itu kan ya, pada umumnya tripod itu ada tasnya sendiri. Biasanya kalau penjual membuat aksesoris kamera, biasanya tripod kayak gini ada tasnya juga. Contohnya ini tasnya Xiaomi, tas tripodnya Xiaomi, warnanya bagus ya. Tapi ini nggak bisa dipakai kayak gini. Ini kalau ini baru bisa kayak gini, ini nggak bisa kayak gini. Sisanya itu kayak gini saja, segini aja. Kalau mau masukin ininya, nah ini plastik buat ketindo bisa juga. Tapi kan bisa pakai ini tanpa harus masukin ininya juga. Tapi aku sih suka masukin ininya. Ya aman.
Dan tasik ini cukup besar. Nah, ketika gini, ketika terlindungi sekali, terlindungi. Nah, ini bisa kita taruh di dalam, ya, dalam sini. Tenang aja, ini luas sekali, bisa buat macam-macam naruhnya. Ke panduan boleh biasanya kita butuh buku panduan, boleh kita bawa masukin dalam sini bapak-bapak. Taruh. Nah, kita masukin ini pelan-pelan. Nah, ini baru ini dimasukin. Ada tetangga lewat. Oke, ini sudah. Nah, ini sudah dimasukin ke kelas ini. Ya. Bukunya kalau perlu kita masukin aja sekalian. Apakah muat? Jawabannya muat. Kita tinggal kunci, lagi saja, sudah. Nah, habis itu kita biasa seperti ini. Tadi bawahnya seperti ini, ya. Kenapa nggak lewat dari sini? Ini jawabannya satu, sakit. Kecuali kalau badannya kecil banget, kayak mau pasnya kurus ya, nggak sampai kurusnya nggak ideal, itu berarti bisa. Kalau ideal apa doang sih? Nggak mulai badan agak kedus ketika bisa dipasang. Nah, kalau mau tuangin gampang sih. Nah, oh iya, sebisanya tasik ini, kalau ini bisa gimana, kalau ini bisa dimasukin tanpa tasiknya, bisa saja. Ini saja. Tasnya muat. Seperti ini. Ini dikabit ini seperti tadi. Sudah. Ini bisa dipakai seperti ini. Nah, ini. Nah, kalau ini kayak gini. Dan ini cukup bisa dimasuki dalam tas laptop ya. Tadi tas biasanya tas yang biasanya kita kalau buat kan, sama sekarang kan tas-tas kan gitu. Bilang, naruh. Oke. Nah, itu ukurannya. Yang tetap biasanya itu ukurannya segini 14 inci. Oke. Nanti ini ada sesinya untuk perkenalkannya. Oke. Nah, kayak mau kuat lagi. Ceng. Oh iya, dulu. Ini hot ini 160 saja, jadi ini bisa diputar. Kita putar. Nah, ketika bisa putar kok. Nah, terus kalau udah cukup dikunci. Sip. Ini sudah cukup. Nah, kalau belum cukup, ya diputar lagi. Udah. Gitu. Wah, ini bisa diposisikan landscape bisa, portrait juga bisa. Jadi kita nggak perlu menggunakan yang namanya ini ya. Kita nggak perlu namanya ini.
quick 30 dengan namanya vertical tripodnya. Ini kali namanya vertical tripod, jadi 30 buka. Ini buat kunci aslinya sih, cuma buat kunci aja. Terus yang ini nanti kita quick seperti ini buat untuk angkat, untuk ganti posisi tripodnya. Posisi bagi yang mounting skatnya mau dalam posisi awalnya landscape, ya ini kan posisinya sudah landscape toh. Nah, kalau kita taruh kamera HP kita kata posisinya landscape, nanti gantung hodenya kita pakainya apa. Seperti kalau kita pakai hode yang biasa. Nah, terus kita enggak sini buat untuk membuka lepasinya, buat untuk mengubah posisi dari landscape ke portrait. Jadi nanti buat jadi Anda setelah data ke atas, jadi kata portrait, jadi lurus. Data ke lurus gitu ya. Dan buku ini dan ini ada di sini ada juga macam-macam. Oh iya, ini nggak ada tempat servisnya. Jadi kalian kalau perlu cari tahu tentang tripod ini cukup bisa di Tokopedia-nya, yaitu Xiaomi Official Store. Cari aja di internet kita Xiaomi. Terus juga di sini juga ada tulisan. Di sini juga dia pernah juga sosial media Xiaomi, di Facebook namanya Xiaomi, terus Instagramnya ini namanya Xiaomi Global. Terus ada juga website-nya juga namanya www.xiaomi.com. Dan di sini juga nomor teleponnya, email. Oh iya, ngomong-ngomong ini emailnya Skype, jadi dia nggak punya email Gmail sih. Jika dia mungkin punya, tapi nggak kasih tahu. Mungkin karena sudah cukup pakai ini website-nya ini. Mungkin kalau kapan-kapan kalau pernah waktu, nanti saya cari yang tentang ini lewat sesi lain. Misalnya terus yang saya di Twitter ada enggak gitu ya, ada sama jaring ada enggak. Kalau yang sosial lain kayak TikTok atau snack video aku kayaknya nggak yakin deh, karena mungkin banyak yang campur deh bau-baunya. Oke. Sudah cukup. Ya, oh iya, ini kertasnya. Oh ya, kali maaf, yang satu itu nanti ini. Nanti kapan-kapan kita bahas yang ini ya. Tapi jangan itu shock. Oke, ini anak belum tahu ini fungsinya apa. Oh, oke. Nah ini kertasnya juga bagus. Warnanya hitam. Terus ini coklatnya mungkin dari jaga kertasnya juga. Warna kertasnya juga bisa juga cek cas sendiri. Ini kirain warnanya emas, ternyata ini coklat kayak kardus biasa. Di sini juga ada gambar jelas tripodnya. Terus ini juga ada tutorial, dan di sini ada tutorial menggunakan tripod, menjelaskan menggunakan tripodnya. Dan tadi agak jelas. Di sana juga tadi contoh ke tripodnya itu posisinya seperti ini. Posisi ini tripod ini tingginya sekitar 50 cm. Digantung yaitu
Kalau kita nambah itu tinggal sendiri mau tambahin tripodnya holdernya apa dulu gitu ya. Nah, itu baru di oke, cukup ya. Oh iya, jika kalian suka, tolong share video ini, like video ini dan share video ini ya. Terserah mau kalian share di mana saja, mau itu buat WhatsApp, Facebook, terserah. Oke. Sosial media lainnya juga boleh. Sebisanya kalian, aku juga bisa kasih membagikannya. Ini pasti akan tayang di YouTube saya, channel YouTube saya paling cepat ya. Kalau ada masalah, mungkin ada masalah di bagian lainnya ya. Oh iya, saya minta maaf dulu jika ini ada pesawat yang kami videonya ada naik motor, ada manasi motor. Oh iya, ada kali ini aku cuma mampu ucapin aja. Saya mau minta maaf. Di sana kalau ada kesalahan, baik yang kecil, kalau dimaafkan aja kesalahannya. Nah, mau itu aku salahnya bagian edit videonya ada kekurangan apa, mau itu kekurangan waktu untuk bikin videonya, processing videonya kok lama, edit videonya pun nggak cepet upload, cepat diupload, kenapa itu kalau dimaafkan. Nanti kalian akan tahu jawabannya di episode JAS review selanjutnya, atau bisa juga di JAS info juga selanjutnya, di episode yang juga selanjutnya. Oke, kan mungkin tentang saya akan juga sedikit akan diceritakan di kedua di bagian situ. Kalau di tempat lain saya kurang tahu ya. Termasuk yang kasih tahu yang lain itu juga aku kurang tahu tuh. Kasih tahunya aku dari mana aku juga gak tahu ya. Kalau ada bawa kecurangan itu berarti jaga kejahatan. Oke. Oh iya, cukup ya. Oh iya, saya terima kasih sudah menonton video ini. Saya akan menutup video ini dengan mengucapkan saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.